Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadi alladhina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim ulama, para asatiz dan seluruh jamaah Markas Tangerang Masjid Jami Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah taala dengan syukur yang sebenar-benarnya. Allah taala yang menciptakan 7 lapis langit tanpa berhajat kepada tiang, menghamparkan 7 lapis bumi tanpa memerlukan bulldozer, membentangkan 7 kolam lautan tanpa memerlukan terpal, menurunkan air dari langit tanpa memerlukan tangki, menghembuskan angin tanpa memerlukan blower, menumbuhkan pepohonan tanpa memerlukan bertani. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan setiap batangnya, setiap rantingnya, setiap daunnya, setiap bunganya, setiap buahnya, merubah dari bentuknya kecil menjadi besar, merubah warnanya dari hijau menjadi kuning, merubah rasanya dari pahit menjadi manis. Semua ini adalah kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sanjunkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dengan diri, harta, bahkan bertaruh nyawa bersama keluarganya dan sahabatnya sehingga agama ini telah sampai kepada kita. Hadirin yang mulia, kota Tangerang ini Allah pilih menjadi kota yang paling strategis untuk menjadi tempat landasan hidayah, paling bagus posisinya dibanding seluruh kota-kota di Indonesia. Dari kota ini setiap hari ribuan, mungkin puluhan ribu orang-orang melewati kota ini untuk berangkat ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ke Afrika. Begitu juga di kota ini orang-orang landing dari Amerika, Eropa, Australia, Afrika. Jangan sampai mereka-mereka ini datang dan pergi kemudian kita hanya menjadi penonton. Kita harus ambil bagian di dalam pergerakan itu, hadirin yang mulia. Dengan niat yang ikhlas insyaallah, maka Allah akan tolong kita. Kami bersama Ustadz Agus Saifuddin, bersama beberapa orang dari Jakarta, Tanjung Pinang, ada Dato' Ozrin Hud, ada Haji Helmi Hasan dari Bengkulu, dan ada yang dari Palembang. Kami ke Maroko, dihantar Allah Subhanahu wa ta'ala menghadiri satu pertemuan Ijtima' Eropa yang diselenggarakannya di Afrika Utara. Karena di Eropa tidak bisa buat pertemuan besar-besar, maka pertemuan Eropa itu diselenggarakannya di Afrika Utara, di Maroko, tempatnya di El Jadida. Hadir 72 negara, lebih kurang 12.000 orang. Hadraji dan Hussein Nizamuddin dari Bangladesh, dari Pakistan, dari berbagai negara, mayoritasnya Eropa hadir, Amerika, Kanada hadir, dari Afrika hadir, dari Indonesia lebih kurang 30 orang hadir. Kemudian dari tempat itu kami taskil ke Wujda,
perbatasan dengan Aljazair. Di sana kami dibawa untuk berjumpa dengan satu orang tua ulama namanya Syekh Ahmad Barmata, umur 95 tahun. Sakit beliau, udah tua, tapi ketika kami datang, kami naik ke rumahnya di lantai 2 yang begitu sederhana. Dia berusaha untuk bangkit, bangun. Kemudian satu pesan yang sangat ditekankan oleh beliau adalah, apapun yang kamu kerjakan, jaga niat kamu. Maksudnya, jaga keikhlasan dalam amal kamu. Pesan yang sederhana, hadirin yang mulia. Kami menempuh ribuan kilometer untuk mendapatkan pesan ini dari orang tua. Tapi ini sangat penting, hadirin yang mulia, karena ada 2 orang Banten pergi ke Mekah. Satu orang namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena dia ke Mekah niatnya untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dunia tunduk kepada dia. Orang Eropa, orang Amerika, orang Australia, orang Afrika cium lantai di belakang orang Banten. Dia menjadi imam di Masjidil Haram. Orang Tanah Hara, Banten. Mungkin ada turunan-turunannya di sini. Ada turunannya Syekh Nawawi di sini. Boleh angkat tangan, kita perlu cium tangan. Orang yang kedua namanya Mang Udin, orang dari Banten juga. Pergi ke Mekah, tempat yang sama. Di situ ada Ka'bah, di situ ada Multazam, di situ ada Sa'i, Safa, Marwah. Mang Udin sampai di Mekah bikin bakso, namanya bakso Mang Udin. Tahun 99 itu masih ada bakso Mang Udin di ujung Marwah. Saya makan bakso di situ. Saya lihat Mang Udin diperintah-perintah orang dari seluruh dunia. Tambahin air, tambahin bakso, tambahin cabai, tambahin garam. Seluruh dunia perintah-perintah Mang Udin. Karena Mang Udin sampai di Mekah untuk urusan dunia. Walaupun dia berhaji juga, umroh juga, tetapi hadirin yang mulia, berbeda kedatangannya dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena itu menjaga niat sangat penting, hadirin yang mulia. Ini sangat penting. Dan ini menjadi peringatan buat kita semua. Seorang pemuda sudah menjadi bujang lapuk, namanya Syekh Jamaluddin Al-Ayyubi. Dia tidak menikah, sehingga pamannya itu gelisah, karena dia seorang raja, raja Kurdi, suku Kurdi di Irak. Wahai Jamaluddin, kenapa kamu belum menikah? Nggak ada perempuan yang cocok dengan saya. Nah, ini ada putri raja turunan Abbasiyah, Al-Malik. Satu lagi putri menteri. Saya akan melamarkan kalau kamu setuju. Syekh Jamaluddin katakan dia tidak cocok dengan saya. Lah, kamu tuh cocoknya dengan perempuan mana? Yang seperti apa? Maka Syekh Jamaluddin menjawab, aku menginginkan satu orang perempuan yang bisa aku gandeng tangannya sampai ke dalam surga, yang darinya lahir seorang laki-laki yang aku didik sehingga dia menjadi asbab dikembalikannya kunci Baitul Maqdis kepada kaum muslimin.
Ini pamannya mendengar jawaban Syekh Jamaluddin Al-Ayyubi ini, geleng-geleng kepala. Siapalah perempuan seperti itu. Sudah dicuekin. Tidak ada lagi pembicaraan mengenai jodoh-jodoh. Beda dengan orang Tangerang ini, tiap hari bicara jodoh, tetapi tidak. Hadirin yang mulia, satu hari Syekh Jamaluddin menghadiri satu majelis. Di mana Syekh itu sedang mengajar perkara-perkara agama. Tiba-tiba satu orang dari balik hijab, ada suara perempuan memanggil Syekh yang mengajar agama ini. Maka Syekh mendekat ke balik hijab, diperhatikan oleh Raja Jamaluddin. Dia mendengar Syekh ini memarahi perempuan ini. Kenapa kamu menolak? Kenapa kamu menolak orang yang aku utus kepada kamu untuk melamar kamu? Perempuan ini terdengar sambil terisak-isak mengatakan, "Wahai Syekh, engkau telah mengutus orang yang baik kepadaku, orang yang ganteng, orang yang kaya, orang yang pintar, tapi dia tidak cocok dengan aku." Maka Syekh bertanya, "Kamu itu sudah dikasih yang baik, tapi kamu tidak cocok. Memang kamu cocoknya dengan siapa?" Perempuan ini menjawab, "Ya Syekh, saya mencari seorang lelaki yang bisa menggandeng tangan saya sampai ke dalam surga, yang darinya aku melahirkan seorang lelaki yang aku didik, yang dengan asbab dia akan menjadi asbab dikembalikannya kunci Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin." Wah, Raja Jamaluddin ini kaget mendengar jawaban perempuan ini. Kok jawabannya sama dengan yang dia berikan kepada pamannya tempo hari ketika ditanya? Maka dia langsung minta kepada Syekh, "Syekh, nikahkan aku dengan perempuan itu." Maka perempuan itu ditanya, "Apa kamu siap menikah dengan Malik Jamaluddin?" Perempuan siap. Menikahlah mereka. Hadirnya mulia, dari pernikahan mereka ini lahirlah seorang pemuda bernama Salahuddin Al-Ayyubi, dan dialah yang berperang melawan tentara salib, kemudian mengalahkannya dan menjadi pemegang kunci Baitul Maqdis. Ini pentingnya niat, hadirin yang mulia. Dan inilah yang dipesankan oleh Syekh Ahmad Barmata di Wujda di Maroko kemarin. Jaga niat dalam setiap amal, ikhlas karena Allah. Ikhlas dalam pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani ada 3 level. Pertama, level di mana orang itu beramal karena mengharapkan balasan di dunia. Salat duha supaya rezekinya lancar, urusannya mudah, jodohnya enteng. Ini amal dikerjakan supaya dapat balasan di dunia. Ini ikhlas level paling rendah. Level menengah, minta balasan di akhirat, berbuat karena ingin masuk surga, berbuat karena ingin berjumpa dengan bidadari yang cantik jelita, berbuat karena ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ini tidak salah, ikhlas juga, tapi ini bukan ikhlas yang tertinggi. Ikhlas yang tertinggi, hadirin yang mulia, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, adalah berbuat amal semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau Allah kasih dunia, mau Allah kasih bidadari, itu bukan urusan, tapi berbuat semata-mata
untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ikhlas yang tertinggi. Hadirin yang mulia, niat ini penting. Seorang pemuda bernama Mubarak. Dulu orang-orang itu mencari ilmu berjalan, melintasi gunung, lembah, menyeberangi sungai. Mubarak muda ini dalam keadaan lapar, kehabisan bekal. Ada sungai di depannya, dia pun turun di situ, mandi di situ. Kemudian tiba-tiba ada sebuah delima yang mengalir. Karena sudah lapar, maka tiba-tiba dia ambil delima itu. Kemudian dia buka dan makan. Setelah makan tuh baru dia sadar, kok saya makan sesuatu yang tidak jelas. Pasti ada yang punya buah delima ini. Maka dia pun menyusuri sungai ke arah hulu, menengok kanan kiri di mana ada pohon delima. Ternyata benar di sana ada perkebunan delima. Dia pun naik, dan di tengah-tengah kebun itu ada satu orang tua sedang berjalan-jalan dalam kebunnya. Maka dia ucap salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya mau bertanya, apa itu? Apakah selain Tuan ada lagi kebun delima di atas sungai ini? Kata orang di kebun itu, tidak ada. Satu-satunya kebun delima hanya punya saya. Oh, kalau begitu saya mau minta maaf. Ada apa? Saya mau minta dihalalkan. Kenapa? Tadi saya sedang kelaparan. Saya mandi di sungai dan saya melihat ada satu buah delima mengalir. Saya ambil, saya makan. Sekarang sudah ada dalam perut saya. Maka saya minta tolong agar ini dihalalkan. Sudah masuk ke dalam perut saya. Orang tua ini memperhatikan ini, anak muda yang langka ini. Dilihat dari atas ke bawah. Ada nggak kira-kira pemuda Tangerang seperti ini? Anak muda ini datang minta dihalalkan satu biji delima yang sudah masuk dalam perutnya. Maka orang tua ini mengatakan, oh mudah itu, tapi dengan syarat. Apa syaratnya Tuhan? Kamu harus bersedia menjadi karyawan saya. Kamu harus bekerja di sini selama 10 tahun. Makan satu biji delima, dendanya 10 tahun menjadi karyawan orang tua itu. Kira-kira ada gak pemuda Tangerang mau seperti ini? Bagaimana anak muda? Dia kebingungan, hanya satu biji delima, saya dendanya 10 tahun. Tapi dia berpikir, ini kalau saya tidak terima syarat ini, benda yang haram sudah masuk dalam perut saya. Ada benda yang haram masuk dalam perut, pasti akan dibakar neraka. Dalam keadaan menggigil ketakutan, dia langsung mengatakan, siap, saya terima. Sudah, bekerjalah dia, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Bekerjalah dia di situ. Tahun ke-9 datang majikannya. Mubarak, labbaik Tuan, ambilkan delima yang manis. Diambilkan delima, diperas untuk tuannya. Tuannya marah, ini pahit, kamu ambilkan lagi. Diambilkan lagi, ternyata asam. Kamu saya suruh ambil yang manis, kamu ambilkan yang pahit, yang asam. Ambilkan lagi. Diambilkan lagi, ternyata hambar.
Dimarahinlah si Mubarak, kamu ini udah 9 tahun bekerja sama saya, masa kamu tidak tahu mana yang manis, mana yang pahit? Maka Mubarak menjawab, Tuan, saya diperintah bekerja di sini untuk menjaga kebun delima, bukan disuruh makan delima. Jadi saya tidak pernah makan delima kecuali 1 biji dulu yang saya makan 9 tahun yang lalu itu. Jadi saya tidak tahu bagaimana membedakan mana yang manis, mana yang asam. Masya Allah. Ini majikannya makin terheran-heran, makin kagum dengan kesolehan Mubarak. Maka pulang dia bercerita kepada istrinya, dahsyat ini kita punya pekerja, kita punya karyawan nih, dahsyat. Siapa yang mau punya karyawan seperti ini? Dia ceritalah sama istrinya apa yang terjadi. Seiring dengan itu mereka juga berbincang-bincang tentang putrinya yang sudah beranjak dewasa, sudah saatnya dinikahkan. Maka mereka pun bermusyawarah, ini sudah saatnya kita nikahkan putri kita, sebaiknya kita nikahkan dengan siapa? Kata istrinya, coba tanya yang di kebun itu, katanya orang baik, orang soleh. Oh ya benar juga. Maka dia pergi ke kebun, dia ngajak Mubarak untuk bermusyawarah. Mubarak, saya ingin musyawarah dengan kamu. Ada apa Tuan? Putri saya sudah saatnya untuk menikah, maka saya ingin minta pendapat kamu, dengan siapa saya nikahkan? Mubarak mengatakan, kalau orang-orang dahulu menikahkan putrinya itu melihat nasab. Ini turunan raja, ningrat, darah biru, darah kuning, darah hijau. Kalau orang-orang Yahudi, mereka menikahkan putrinya itu melihat harta. Dia punya rekening di bank berapa, dia punya uang panai berapa, dia punya sawah, ladang, kebun berapa. Kalau orang Nasoro, dia ngelihat kegantengan, hidungnya mancung apa, manclem, mancung ke dalam. Tetapi kalau orang Islam itu akan menikahkan putrinya berdasarkan agama daripada calon suaminya. Ngangguk-ngangguk majikannya, kemudian pulanglah dia ke istrinya. Istrinya mengatakan, kalau begitu nikahkan dengan Mubarak saja putri kita. Datang lagi majikannya kepada Mubarak. Majikannya orang soleh juga. Dia katakan kepada Mubarak, wahai Mubarak, saya sudah ketemu orang yang tepat untuk menjadi mantu saya. Maka Mubarak gembira. Siapa Tuan? Ya kamu. Kaget Mubarak. Masya Allah. Dalam keadaan kaget seperti itu, karena ternyata dia yang disuruh, dia yang diminta untuk menjadi suami daripada putrinya. Tapi sebelum kagetnya lepas, itu mertuanya bercerita, Mubarak, saya telah memilih kamu untuk menjadi mantu saya. Ini sudah keputusan daripada keluarga kami. Hanya saja kamu perlu tahu bahwa putri saya ini matanya buta. Waduh, ini udah kerja 9 tahun, sekarang mau dinikahkan tapi istri buta. Gimana mau diajak jalan-jalan ke kebun, metik delima? Mubarak diam saja. Satu lagi Mubarak, dia juga tuli. Udah buta, tuli pula. Satu lagi Mubarak, dia juga bisu. Iya, Mubarak nih mulai lemes.
Dia juga lumpuh Mubarak. Matanya buta, tuli, bisu dan lumpuh. Wah, kata Mubarak, pantas aja saya nggak pernah ngelihat dia. Dalam hati, nggak pernah diajak ke kebun. Bagaimana Mubarak? Itu akan saya halalkan. Delima yang kamu makan 9 tahun yang lalu dalam perut kamu, kalau kamu bersedia menikahi putri saya. Waduh, kemarin perjanjiannya hanya jaga kebun 10 tahun, tinggal setahun lagi. Sekarang ada hukuman yang kedua, harus menikahi putrinya yang buta, tuli, bisu dan lumpuh. Mikir Mubarak, tapi tiba-tiba dia ingat, itu delima sudah ada dalam perut saya, dan delima itu akan dihalalkan apabila saya bersedia menerima syaratnya. Maka dengan gemetar Mubarak mengatakan, siap, saya bersedia Tuhan. Sudah. Akhirnya dibuatlah pesta. Pak penghulu dipanggil, orang kampung dipanggil, menikahlah mereka. Mubarak, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan emas kawin. Emas kawinnya apa waktu itu? Mungkin sebutir delima. Sudah selesai nikah, ditunjukkanlah kamar Mubarak. Wahai Mubarak, silakan, itu kamar istri kamu, masuklah ke dalam. Maka dia pun datang ke kamar itu. Dia buka pintunya, setelah mengucap assalamualaikum, ternyata di dalam ada satu orang perempuan yang cantik sekali, matanya jeli, tersenyum kepada dia, menjawab waalaikumsalam wahai suamiku. Loncat Mubarak keluar, Tuhan saya salah kamar. Ini yang di dalam tuh bukan perempuan buta, tuli, bisu, lumpuh. Dia membukakan pintu saya, matanya jeli, menyambut salam saya. Itulah istri kamu wahai Mubarak. Saya katakan matanya buta, tidak pernah lihat Android, tidak pernah googling, tidak pernah melihat handphone, tidak pernah melihat maksiat. Saya katakan telinganya tuli ini nggak pernah mendengarkan gibah-gibah, perkataan sia-sia, tidak pernah itu anakku. Mulutnya bisu, tidak pernah berkata-kata kotor, tidak pernah mencaci orang, menggibah orang, tidak pernah. Saya katakan kakinya lumpuh, itu tidak pernah pergi ke Tang City, ke mall, ke supermarket, nggak pernah. Makanya kamu tidak pernah melihat di kebun, tidak pernah melihat di mana-mana. Dia berada di rumah. Maka langsung Mubarak banting pintu. Wassalam. Hadirnya mulia, dari pernikahan Mubarak yang punya niat ini, punya cita-cita yang mulia, mertuanya juga punya cita-cita yang mulia, lahirlah namanya Abdullah bin Mubarak, muhaddis, salah satu muhaddisin terbesar yang menjadi guru daripada Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Hadirin mulia, sangat penting. Tangerang City ini hadirnya mulia adalah kota yang sangat strategis, di mana Tangerang kota ini kita bisa jadikan sebagai kota madani, seperti dahulu kota Madinah. Syarat menjadi kota madani, kota yang religius, satu, ada hijrah dan nusrah. Orang-orang Mekah hijrah ke Yasrib, orang-orang Yasrib menjadi ansor yang baik. Orang-orang muhajirin ketemu orang ansor, maka itulah yang menjadi asbab Madinah, kota Yasrib berubah menjadi Madinatul Munawwarah. Syarat untuk menjadi kota madani adalah adanya orang-orang hijrah dan nusrah. Dan tidak ada kota yang lebih strategis untuk menjadi tempat hijrah dan nusrah di Indonesia ini kecuali Tangerang ini. Di sini airport terbesar di Indonesia ada di sini. Puluhan ribu, ratusan ribu orang datang dan pergi di sini.
Kalau orang Tangerang menjadi Ansor yang baik, maka mereka itu akan menjadi pembawa hidayah ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ke Afrika. Orang-orang itu juga datang ke sini menjadi asbab hidayah, dan menjadi asbab hidayah di kampung kita, di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Satu, harus ada yang menjadi muhajirin dan ansar untuk membangun kota Madani. Kedua, harus ada yang namanya perjanjian tertulis, Piagam Madinah. Itu ada perjanjian tertulis pertama di dunia yang mengatur hubungan antar persatuan umat, hubungan sosial, keadilan sosial. Itu namanya Piagam Madinah. Sehingga orang-orang Islam dan orang-orang non-Muslim juga berada dalam peraturan atau hukum yang sama, sejajar dalam perkara hukum. Tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini yang kedua. Syarat yang ketiga, harus ada sistem pendidikan, harus ada taklim wa ta'allum. Kata Maulana Inamul Hasan, kalau 4 perkara ini ada dalam diri kaum muslimin, kejahilan di tengah umat dalam sekejap akan sirna. Apa itu? Sunnah, sunana, sikna, sikana. Dengar, sampaikan, belajar, ajarkan. Hari ini kita taklim di masjid, tapi kita tidak sampaikan di luar. Kita tidak sampaikan di rumah. Kita belajar di masjid, tapi kita tidak ajarkan di rumah. Sehingga ilmu yang di masjid berbeda dengan ilmu yang di rumah. Dulu sahabat, setiap orang itu di masjid menjadi muta'allim, pulang ke rumah jadi muallim, kepada tetangga jadi muballigh, sesekali keluar menjadi mujahid. 4M kehidupan sahabat: muta'allim, muallim, muballigh, mujahid. Setiap rumah jadi madrasah, setiap ibu jadi mudarrisah, setiap anak jadi murid, setiap ayah jadi mudir. Itu kehidupan sahabat. Tidak ada rumah yang tidak ada taklimnya. Walaupun tidak ada fadilah amal, tidak ada muntakhab, tidak ada fadilah sedekah, tapi ilmu yang didapatkan oleh suaminya di masjid diajarkan kepada istrinya di rumah, kemudian istri mengajarkan kepada anaknya. Begitulah cara sahabat dahulu belajar. Hadirin yang mulia, kita hari ini kenapa malas taklim di masjid? Kadang-kadang taklim tapi tidur dalam taklim. Jangan dalam taklim, dalam bayan aja tidur. Bahkan lagi muzakarah juga tidur, lagi musyawarah tidur. Memang orang tabligh ini paling doyan tidur. Tempat tidur paling nyaman bagi tabligh ini waktu taklim. Seluruh dunia mengakui itu. Saya dengar ada satu jemaah dihantar ke Switzerland. Switzerland negara maju, dan negara maju mana saja di dunia ini tingkat bunuh dirinya paling banyak. Salah satunya ini Switzerland, Swiss. Orang bunuh diri, loncat dari gedung, nabrakin diri kereta api, atau minum racun, macam-macam. Sehingga pemerintah itu kewalahan. Akhirnya dibuatkan suicide building, gedung khusus bunuh diri
Di sana bisa gantung, bisa setrum, bisa tembak, bisa kursi listrik, dan tarifnya lain-lain. Satu hari jamaah jaulah taklim jam 10-an kira-kira. Dia lihat ada suicide building, gedung bunuh diri. Maka dia masuk ke dalam sana. Dia lihat daftar nama yang orang akan bunuh diri hari ini. Ada nama sepertinya nama orang Islam. Maka dia tanya resepsionis, "Ini orang Islam kah?" "Iya." "Kok ada orang Islam mau bunuh diri?" Maka didatangin dia, lagi antri. "Kenapa kamu mau bunuh diri? Kenapa mau bunuh diri?" "Saya sudah 20 hari nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur 20 hari. Saya sudah minum obat, sudah terapi macam-macam, suntik sana sini, nggak ada yang mempan. Tanya keluarga, kata keluarga bunuh diri aja itu tidur selamanya. Udah, saya datang ke sini. Begini aja, sebelum kamu bunuh diri, kita ke masjid dulu. Nanti setelah itu boleh ke sini lagi kalau masih mau." "Ah, tapi saya sudah antri, nanti lama lagi." "Enggak, sebentar aja kamu ke masjid." Dirayu, akhirnya mau juga berangkat ke masjid. Sampai di depan pintu diterima istiqbal. Dikasih tahu ini mau bunuh diri nih. Disuruh wudu dulu katanya. Dia nanya, "Gimana caranya wudu?" Ada orang Islam hari ini nggak tahu caranya wudu. Jadi kalau ada orang Islam tidak tahu caranya wudu, itu calon-calon bunuh diri. Udah diajarin wudu. Sana ada taklim. Didudukkan dia dalam taklim. Mulanya dia duduk dalam keadaan melotot, mata 100 watt. Kemudian setelah 15 menit turun tinggal 75 watt. Turun lagi tinggal 50 watt. Lama-lama tinggal 5 watt. Lama-lama dia terkapar di situ tidur. Azan berkumandang dia tidak bangun. Orang-orang bilang jangan diganggu. Dikasih tirai. Biarin aja, nih dia mau bunuh diri nih. Ini kalau terganggu nanti dia bangun pergi bunuh diri dia. Zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, subuh lewat. Besoknya dia bangun. Dia lihat jamnya. Oh, ada yang salah nih. Kok tanggalnya berbeda? Dia nanya, "Saya di mana nih?" "Kamu di masjid." "Kenapa saya ada di sini?" "Lah, kamu kemarin di sini." "Kemarin?" "Lah, kamu tuh udah tidur 1 harian di sini." "Oh, saya ini mau bunuh diri karena nggak bisa tidur. Saya bisa tidur." Orang-orang tabligh itu tidak perlu pergi ke suicide building, cukup duduk dalam taklim bisa tidur. Dia lari pulang ke rumah. Pulang ke rumah ketok-ketok pintu. Begitu dibuka pintu, tuan rumah dan anak-anaknya lari keluar. Ini kok orang bunuh diri kok pulang lagi ke rumah. Kembali hadirnya mulia, ini taklim syarat, sistem pendidikan syarat untuk menjadi kota madani. 1, ada hijrah nusrah. Kedua, ada piagam atau kesepakatan peraturan untuk hidup bersama. Dulu namanya Piagam Madinah. Ketiga, ada sistem pendidikan. Keempat, ada sistem ekonomi. Kelima, ada sistem pertahanan dan keamanan. Kalau saya terangkan semua ini kuliah 2 semester, nggak selesai nanti. Tetapi yang terpenting tuh tadi niat kita jaga. Karena dengan menjaga niat ini, maka Allah akan tolong kita. Saya lihat di sini orang-orang sudah niat semua keluar 4 bulan. Semua niat keluar dari Johor Kudama. Kalau niat sungguh-sungguh, Allah akan tolong. Kalau Allah terima niat kita, Allah akan bantu. Saya mengalami, Pak. Saya mau keluar Masturo. Mau keluar Masturo ke Brunei, udah ditulis, udah diputus oleh Mas Syekh, belum ada uang.
Udah janji sama istri. Kalau perempuan kan janji itu Masya Allah, ditagih terus siang dan malam kalau tidak dikerjakan. Tidak punya uang. Tiba-tiba ada orang datang bayar hutang. Subhanallah. Sehingga pas untuk beli tiket, udah cukup untuk beli tiket berangkat ke Brunei. Sudahlah, berangkat sampai di airport Tangerang. Hadirin yang mulia, kalau kita punya niat sungguh-sungguh, ini yang ada baru buat beli tiket, belum ada untuk ongkos lain-lain. Sampai di Tangerang, sambil menunggu pesawat mau terbang, tiba-tiba ada orang dekati saya. Mau kemana Pak Haji? Saya mau ke Brunei bersama istri. Oh, tiba-tiba terdengar suara panggilan pesawat. Tiba-tiba dikeluarin, titip $200. Cukuplah itu kan 40 hari. Hadirin yang mulia, kalau kita punya niat sungguh-sungguh, Allah akan selesaikan urusannya, Allah akan atur waktunya, Allah akan berikan ongkosnya. Tidak terfikir. Dan banyak yang lebih hebat ceritanya daripada cerita saya. Cerita-cerita sahabat itu jauh lebih banyak lagi. Kita ini belajar sifat-sifat mereka supaya kita melihat dengan nyata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dulu 40 hari kita bisa keluar, kemudian keluar 40 hari lagi, kemudian keluar 4 bulan, kemudian 44 bulan lagi keluar. Kenapa 4 bulan keluar lagi? Saya dengar ini Syuro Sri Lanka, dia katakan karena pertolongan Allah itu nyata. Orang yang keluar 4 bulan, kenapa keluar 4 bulan lagi? Karena pertolongan Allah itu nyata. Dan yang merasakan nyatanya pertolongan Allah itu orang yang keluar itu, yang merasakan bagaimana nikmatnya berada di dalam api, ya Ibrahim alaihissalam. Yang di luar api itu tidak tahu bagaimana nikmatnya berada dalam api itu. Yang merasakan nikmatnya ditindih batu itu Bilal radhiyallahu. Orang lain kalau ditindih batu itu sakit, tapi Bilal radhiyallahu merasa nikmat. Orang-orang dakwah ini yang merasakan nikmatnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, orang-orang kaya ini iri sebenarnya sama orang-orang tabligh. Setidaknya ada 5F yang dirindukan orang-orang kaya ada sama orang tabligh semuanya. Satu, orang kaya itu ingin apa? Freedom, ingin kebebasan. Yang bebas kemana-mana itu Pak Jenggot ini. Naik gunung, turun ke lembah, ganti-ganti pesawat lagi. Kadang-kadang pakai sendal jepit aja. Kadang-kadang sendal jepitnya ditaruh di bawah tangga, kemudian naik pesawat. Ini Pak Jenggot. Freedom, merdeka, bebas. Yang kedua, orang-orang kaya itu pingin friendship, friends, sahabat, teman. Orang Jenggot ini punya sahabat bukan antar kampung, bukan antar kelurahan, bukan antar kecamatan, bukan antar provinsi, antar negara. Sahabat-sahabat orang tabligh ini. Yang ketiga, orang kaya itu pingin fun, pingin gembira, ceria, senyum, ketawa. Untuk ketawa mereka harus membayar pelawak. Supaya bisa tersenyum, tertawa mereka harus menyewa orang lucu-lucu. Tapi orang tabligh ini sudah lucu dengan sendirinya. Ketawa terus tiap hari. Ada yang mulia, yang keempat, orang-orang kaya itu kepingin festa, pingin makan-makan. Oh, mereka paling-paling 1 kali makan udah bubar, walaupun banyak orang. Tapi orang tabligh ini bikin pesta, 3 hari 3 malam, kadang-kadang 9 kali 12 kali makan. Masya Allah, ribuan orang tiap hari berpesta orang tabligh ini. Ini yang dirindukan orang kaya. Dan yang kelima, famous. Orang-orang kaya itu kepingin famous, pingin terkenal. Tapi yang terkenal itu orang tabligh, walaupun orang Bugis,
tidak bisa bahasa Urdu, punya teman di India, bisa ngobrol walaupun tidak bisa bahasa Urdu, nggak bisa bahasa Bugis, tapi dia bisa ngobrol. Orang ini aneh, terkenal, Masya Allah. Ini karunia Allah kepada orang-orang dakwah. Dan hadirin mulia, ini orang-orang dakwah ini, inilah yang dirindukan oleh orang-orang di luar sana. Tapi karena kita kurang pandai mengemas dagangan kita, kita kurang pandai mengemas amalan kita, sehingga orang ini kurang tertarik. Karena itu kita harus tampilkan iman yang mantap, ibadah yang mantap, muamalah yang mantap, muasyarah yang mantap, akhlak yang mantap, sehingga orang itu terkesan dengan sendirinya. Para sahabat itu dakwahnya kunu mislana, jadilah kamu seperti kami. Jadi kamu seperti, enggak macam-macam perkataannya. Kita hari ini gampang untuk memberikan contoh. Contohnya ini, contohnya itu, tetapi sulit menjadi contoh. Inilah persoalan kita hari ini. Nabi memerintahkan agar kita ini memulai dari diri kita sendiri. Bersedia insyaallah? Kita mulai dari kita 4 bulan insyaallah. Ada yang mau niat 1 tahun boleh insyaallah. Ulama dulu Pak yang 1 tahun Pak. Tahun pertama atau kedua silakan Pak. Insyaallah. Ulama 1 tahun Pak. Insyaallah silakan. 1 tahun Masya Allah. Mau berangkatkan.